kayak kalau self love itu kan membuat mental kita itu semakin tangguh mungkin ya, kalau bahasa-bahasa yang lainnya mah ya, semakin tangguh. Dengan semakin tangguh itu maka kita bisa mempunyai mindfulness ya, kalau bahasa psikologisnya itu bisa menerima, ya udahlah menerima, tapi kita juga kayak kita nggak seperti yang orang lain bilang gitu loh. Kita sebenarnya karena orang lain itu nggak tahu kita tuh sudah berjuang sekuat apa untuk mencapai titik ini, seperti itu ya. Nah, terkait perjuangan yang Mbak Ina lakuin ya, kan tadi Mbak Ina bilang Mbak Ina pernah menjalani masa-masa sekolah, terus mungkin sekarang masih kuliah ya Mbak Ina ya? Masih kuliah. Masih kuliah, udah masih kuliah, jadi aktris, terus jadi seorang istri, alhamdulillah sekarang di bulan Januari ya, alhamdulillah alamin, semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Nah, ini mungkin ada teman-teman kita yang sebenarnya dia punya bakat di hal-hal yang berkaitan sama aktris atau punya bakat menulis atau gimana gitu ya. Nah, kakak ini saya pengen tahu nih, bagaimana sih kakak bisa membagi waktunya di dunia pendidikan? Kakak lagi kuliah, kakak jadi seorang istri, sekarang kakak jadi seorang aktris. How can you do that sebenarnya itu? Kita nggak bakal bisa menjadi seorang yang multitasking kalau enggak kita di dalam situasi tersebut. Jadi aku bisa dibilang kan kalau misalnya sekarang ini aku multitasking. Caranya adalah harus sadar dulu kalau misalnya kayak aku sadar kalau aku tuh punya tanggung jawab. Aku punya tanggung jawab pertama untuk menyelesaikan pekerjaanku. Aku punya tanggung jawab untuk membuat sebuah karya. Aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan. Karena pendidikanku itu nanti aku udah mikir pada siapa. Tapi aku udah tanggung jawab ngurusin suamiku untuk bikin rumah tangga ini jadi adem, jadi harmonis gitu. Jadi aku harus tahu tanggung jawab aku itu ada berapa dan apa. Jadi nanti pada saat kita ngebagi waktunya lebih enak. Kayak misalnya aku waktu syuting, aku hari ini syuting tapi aku hari ini juga ada ujian kuliah. Kebetulan kan kuliah aku itu kan di kelas karyawan. Jadi masuknya cuma hari Sabtu, sisanya itu e-learning. Nah, sebisa mungkin aku akan membagi waktuku. Misalnya aku hari syuting dan harinya juga ada ujian. Maka dari itu, aku akan minta bantuan manajerku untuk bilang ke bagian lapangan yang syuting atau bagian scheduling untuk meluangkan sedikit waktu supaya aku bisa ikut ujian. Jadi misalnya kayak aku syuting paling jam 8 pagi sampai sekian selesai. Nah, aku itu ujian misalnya jam 4 sore. Nah, aku bakal bilang ke bagian scheduling kalau misalnya jam 4 sore itu aku ada ujian sampai jam 5 misalnya sampai jam 5 sore. Misalnya cuma 1 jam gitu. Jadi aku mohon di dalam 1 jam itu waktuku untuk ujian. Kalian bisa ngambil SIM yang lain selain SIM aku gitu. Jadi aku akan ngomong sih yang penting biar enak kerjasamanya. Dan kalau misalnya ke suami tuh kayak tentunya kan sekarang surgaku udah di suami ya, jadi kayak apa-apa itu udah bilang sama suami, kayak misalnya kalau aku pergi syuting terus habis itu aku ada project syuting beberapa hari lagi itu aku akan tetap laporan ke suami, walaupun suami nggak minta tapi tetap aku bakal laporan karena menurutku itu suatu hal yang lumrah nggak sih sebagai seorang istri untuk nge-report gitu loh. Apalagi kan aku bukan yang di rumah aja, aku bukan yang istri yang di rumah gitu loh, maksudnya aku kan juga kerja di luar gitu, jadi aku nggak pengen suamiku tuh salah tanggap atau salah informasi ataupun berpikiran yang macam-macam, jadi aku pengennya terbuka gitu loh sama suami. Berarti sangat banyak hal yang didapatkan gitu ya, dan banyak hal yang dilakukan agar semua tanggung jawab Mbak Ina ini terlaksana dengan baik ya semuanya. Iya. Dan saya kira
kayaknya ya Mbak, ini Mbak nggak merasakan kesulitan gitu di awal-awal kayak aduh ini manage waktunya gimana gitu, ini aku salah manage waktu atau gimana gitu. Apakah dulu pernah merasakan hal seperti itu Mbak? Pernah, justru karena pernah ngerasain maksudnya. Dulu tuh Oh. waktu kapan ya? Jadi aku itu bentrok antara sekolah dan syuting. Aku harus ngambil jalan tengah sih, maksudnya biar bagaimanapun pasti setiap setiap keputusan yang aku ambil ada konsekuensinya, mau itu benar ataupun salah pasti dua-duanya punya konsekuensi gitu istilahnya. Nah, sempet kayak ngerasa capek banget gitu loh, udah syuting berangkat pagi, pulangnya kadang-kadang nggak tentu, malam juga bisa, kadang-kadang jam 11 malam, jam 12 malam, kadang-kadang sampai pagi lagi, sampai tidur di mobil, itu bisa banget. Terus kayak harus nyelesain tugas juga, harus ujian juga gitu. Jadi kayak kok capek banget ya, sempat kayak ngerasa apa harus aku berhenti salah satunya, misalnya kayak apa harus aku gak kuliah segala macam. Cuman balik lagi sih kayak aku kan membiasakan diri aku tuh kalau misalnya kayak apa-apa yang aku pengen tuh selalu aku ngebayar sendiri ya. Kayak misalnya kuliah gitu. Aku ngebiasain diri aku kayak kuliah tuh aku bayar sendiri supaya pada saat nanti ngerasa aku kebanyakan ngeluh, pengen berhenti, aku mikirin lagi kayak oh nggak bisa dong. Lo udah capek-capek kerja, itu juga untuk ngebayar uang kuliah lo, kok sekarang lo malah mau berhenti kuliah, maksudnya kayak gitu loh. Jadi biar berasa. Oh, jadi karena ada risk gitu ya, karena ada suatu hal yang aduh ini aku udah mengeluarkan ini untuk ini gitu ya sebenarnya. Masa aku mau, kalau bahasanya tuh mau ngelaporin hal-hal yang udah aku usahain dari awal dan aku udah investasiin gitu ya Mbak ya. Iya, itu dia. Itu berarti berarti Mbak itu banyak ya sebenarnya kegagalan-kegagalan yang dipupuk menjadi pelajaran untuk Mbak jadi orang yang lebih baik gitu ya sebenarnya. Jadi kayak belajar dari kegagalan ya Mbak ya sebenarnya. Iya, justru itu kalau ada orang yang bilang belajar dari pengalaman ya emang bener kayak gitu. Tapi Mbak, banyak nih orang-orang yang takut akan kegagalan gitu sebenarnya. Takut terhadap haters, takut terhadap kegagalan gitu ya sebenarnya, dan takut terhadap hal-hal yang lainnya gitu. Nah itu cara mensiasati ketakutan tersebut tuh gimana sebenarnya Mbak? Apakah ya udah kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak akan mencoba, atau gimana menurut Mbak? Ya gimana ya, kalau misalnya dibilang kayak gitu sih aku setuju aja, karena kalau kita terus di comfort zone kita tuh kita nggak bakal tahu di luar sana tuh ada apa. Kita nggak bakal tahu nanti kalau ternyata itu kita tuh berkembangnya di bagian mana, kita tuh punya bakat apa, kita nggak bakal tahu. Nggak masalah juga kalau misalnya kita dimarahin ataupun ada haters, toh mereka juga nggak ngasih makan kita, istilahnya kayak gitu. Pun yang nanti bikin kita berkembang dan yang bangga kan diri kita sendiri, apalagi orang-orang terdekat kayak misalnya keluarga, orang tua. Oh, jadi berarti Mbak Ina itu, saya tahu lah ya, ada beberapa, saya jadi tahu gitu sebenarnya perjalanan proses Mbak dari nol sampai sekarang itu seperti apa, dan alhamdulillahnya ke depannya Mbak masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Iya, betul. Amin. Nah mungkin sebenarnya saya mau ngebuka ini Mbak, sesi Q&A sama teman-teman. Jadi boleh? Biasanya kan agak lama gitu ya, tapi ini karena teman-teman saya lihatnya ini semoga teman-teman pada antusias juga, dan saya coba ganti sedikit ini diskusinya jadi lebih banyak Q&A-nya gitu ya karena masukan dari teman-teman kita. Tapi sebelum Q&A ini ada satu pertanyaan dari saya terakhir, mungkin dari Mbak Ina punya tips dan trik gitu ya buat teman-teman kita ini yang mau berkarya di dunia entertainment. Mungkin bisa di-sharing beberapa tipsnya yang memang menurut Mbak itu sangat berguna buat Mbak gitu. Beberapa tips and trick kalau kalian emang pengen terjun ke dunia entertainment atau mengembangkan sayap kalian di dunia hiburan,
menurut aku adalah kalian itu harus percaya diri pertama kali. Karena kalau misalnya kalian nggak percaya diri, kalian akan membentuk diri kalian sendiri yang mana nantinya kalian akan memberikan penonton itu nggak maksimal. Jadinya penonton nggak bisa tahu kalau misalnya kalian itu emang punya bakat. Jadi pertama kali itu emang kalian harus percaya diri. Yang kedua itu kalian jangan pernah putus asa, karena dunia entertainment ini menurut aku itu banyak banget yang minat dan banyak banget saingannya. Jadi jangan pernah putus asa. Aku itu sampai bisa ke titik sekarang ini itu dengan perjuangan beberapa tahun lalu. Jadi enggak karena tiba-tiba aku booming karena apa gitu, enggak. Itu juga karena aku beberapa tahun yang lalu itu harus casting dulu, harus bersaing dulu dengan yang lainnya, harus panas-panasan dulu, harus casting sampai hujan-hujanan dulu naik motor waktu itu. Jadi yang pertama itu harus percaya diri, yang kedua itu harus kerja keras, jangan putus asa, dan yang ketiga itu menurut aku adalah kalian harus tahu konsekuensi yang kalian ambil kayak sebagai dunia entertain. Kalian udah percaya apa yang kalian pengen, dan konsekuensi itu harus dipikirin juga. Kayak misalnya, oh kalau misalnya gue di dunia entertain, berarti kalau misalnya nanti insya Allah sukses, otomatis ada beberapa waktu yang nggak bisa diluangkan. Misalnya kayak waktu untuk keluarga jadi lebih sedikit, waktu untuk sama teman-teman jadi lebih sedikit. Oh, wah ini sangat super ya mungkin ya saran-saran dan tips and trik dari Mbak Ina. Mungkin kepada teman saya kita berkolaborasi kembali untuk membuka sesi Q&A ya. Ini alhamdulillah ini udah banyak yang mau bertanya. Kita dari satu-satu ya, dari yang paling pertama dulu. Seru nih. Oh, ada teman Mbak masuk ke sini. Oh, belum ya. Ternyata ini sebentar ya. Kita coba dari yang pertama dari Hamidah Hasanah. Ya, coba kepada teman saya operator bisa memberikan kesempatan untuk unmute kepada Hamidah Hasanah, dan tolong Hamidah Hasanah membuka videonya ya untuk agar Mbak Ina tuh bisa melihat juga. Oh Mbak Hamidah tuh yang ini gitu. Halo kenalan gitu. Mungkin bisa kayak gitu ya. Mbak Hamidah. Halo. Ya. Dengar suara saya? Kedengar. Halo Kak Ina. Halo. Salam kenal. Maaf ini kameranya dimatikan, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Kak Ina dan untuk Kak Ilyas ya untuk selaku moderator. Baik, di sini pertanyaan saya. Jadi kan haters Halo Hamidah. Itu biasanya identik dengan keburukan-keburukan. Public figure itu biasanya nggak selalu benar. Kadang yang dipost mungkin di sosmed, Instagram dan lain sebagainya itu biasanya kadang bersimpangan gitu, bertentangan atau menyimpang dengan apa yang seharusnya dilakukan. Halo. Kan oleh public figure sih bisa seorang haters itu selalu ya halo dengar tadi kayak putus-putus ya. Boleh tolong diulang lagi ya, bisa diulang Hamidah dan bisa dipersingkat, mungkin disingkat padat jelas pertanyaannya, takutnya kepotong di tengah gitu ya. Silakan. Iya baik, sudah jelas sudah ya Kak sudah jelas suara saya halo ya. Oke, baik jelas. Jadi biasanya kan haters itu identik dengan keburukan ya Kak, karena sering komentar atau ya netizen gitulah ya biasanya. Nah, tapi seorang aktris atau public figure itu biasanya harus menunjukkan apa yang seharusnya mereka tunjukkan. Jadi kayak kebaikan-kebaikan gitu. Tapi bagaimana dengan seorang public figure? Tapi menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkan kayak menyimpang gitu. Yang nggak seharusnya dipublish gitu, kayak ditunjukkan di publik gitu, tapi seperti itu gitu. Paham nggak sih Kak maksud saya? Jadi apakah masih bisa dibilang jadi apakah masih bisa seorang haters itu dikatakan dengan keburukan-keburukan? Jadi kayak kalau banyak yang bilang itu, wah ini nggak usah didengerin apa kata haters, apa kata netizen.
Padahal sebenarnya apa kita nggak bisa introspeksi diri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita post mungkin di sosmed, Instagram dan sebagainya itu salah gitu. Seperti itu. Bagaimana menyikapi seperti itu? Makasih Makasih Kak. banyak Hamida. Ya. Pertanyaannya menarik banget menurut aku. Jadi menurut aku sendiri sebelumnya aku bakal ngasih tahu tentang haters itu sendiri. Mungkin banyak orang yang bilang itu kalau haters itu yang menyebar keburukan-keburukan. Iya ya. Menurut aku haters itu bukan seperti itu. Dia cuman kayak haters itu kan hate ya. Kata awalnya dari hate, dari benci, kesel gitu segala macam. Mungkin dia itu cuman mengungkapkan perasaannya kalau misalnya dia itu nggak suka dengan kita, maka dari itu dia bisa disebut haters. Ataupun kalau misalnya enggak, kita bisa sebut dia anonymous, ya kan? Nah, kalau misalnya dibilang public figure kan harus bisa menampilkan kebaikan-kebaikan. Aku ada benarnya tentang itu, karena kita ini sebagai public figure itu kan lebih disorot, ya kan? Di media-media sosial terutama. Kalau misalnya ada public figure yang enggak bisa menampilkan kebaikan, misalnya menyimpang seperti apa. Nah, di sini itu balik lagi, menurut aku semua orang itu harus bisa menempatkan dirinya. Jadi walaupun misalnya kayak aku sebagai public figure, tapi aku nggak bisa ngasih influence yang baik, terlebih aku tuh sadar kalau misalnya aku itu disorot banyak orang. Berarti otomatis aku sudah melanggar yang namanya etika. Menurutku ya, ini menurutku. Menurutku itu aku sudah melanggar yang namanya etika atau attitude. Jadi kalau misalnya dibilang, ya lo kan public figure, tapi lo kan harus menunjukkan hal yang baik. Menurut kalian seperti itu, dan menurut kalian juga yang sudah bisa menilai dia itu menampilkan hal-hal yang menyimpang, otomatis kita bisa berasumsi kalau misalnya dia itu attitude-nya kurang, atau dia tidak diajarkan attitude. Menurut aku seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita sebagai public figure itu ngepost sesuatu yang suka-suka kita, itu nggak menutup kemungkinan. Itu adalah kita, itu tetap kita. Jadi dia cuma menunjukkan sifat aslinya seperti itu. Tapi balik lagi, banyak public figure juga yang menampilkan banyak hal yang bisa menginfluence, kayak misalnya tutorial-tutorial, misalnya masak, make up, ataupun influence yang lain, kayak misalnya Mbak Najwa Shihab, itu kan bagus. Jadi menurut aku, kita sebagai pengguna media sosial juga harus pintar-pintar nyari public figure atau influencer yang baik. Mendingan kita tuh nge-follow-follow-nya yang baik-baik aja, supaya nantinya ke depannya media sosial kita kan juga home-nya itu yang baik-baik juga, nggak yang bikin emosi, nggak yang gatel gitu pengen komentarin. Menurut aku sih gitu, nggak masalah dia pengen nampilin apapun, terserah dia. Menurutku itu akun dia, itu Instagram dia, itu media sosial dia, asal kitanya jangan sampai kayak wah kok dia kayak gini, gue harus komen gitu segala macam. Jangan sampai kayak gitu. Yang penting walaupun attitude dia nggak bagus, yang penting attitude kita bagus. Berarti intinya itu memang harus menjaga diri, terus menjaga attitude ya sebenarnya ya Mbak Ina Marika. Coba ini Hamidah Hasanah, apakah sudah terjawab? Mungkin teman saya bisa ya. Gimana Hamidah? Oke, sudah Kak. Makasih banyak. Ya, terima kasih Hamidah. Iya, sama. Mungkin kita mau buka lagi nih Kak. Siapa tahu ada yang mau kenalan lagi nih sama Kakak, mau ngobrol-ngobrol sama Kakak nih. Coba ini Rahma Robi ya, Rahma Robi. Ini mungkin teman saya selaku operator bisa membuka mikrofon, meng-unmute mungkin ya kalau bahasanya di Zoom. Rahma Robi, silakan Rahma Robi. Nama Zoom-nya. Nah, Iya. halo. Iya. Halo. Iya, udah muncul belum? Halo Kakak, salam kenal ya sebelumnya. Iya Kak, di sini aku kan mau nanya. Jadi sebenarnya apa sih peranan keluarga jika anaknya itu mendapati haters atau mendapati serangan gitu tuh dari pihak-pihak luar. Nah, khususnya di media sosial. Soalnya kan seperti yang kita tahu media sosial tuh jahat banget gitu kalau misalnya udah dalam menghujat gitu. Nah, soalnya kan kasus juga anak-anak yang ternyata dia tuh tidak mendapatkan
perhatian lebih dari orang tuanya dan akhirnya dia stres sendiri karena hujatan di media sosial. Itu bagaimanakah sebenarnya peranan keluarga gitu, Kak? Terima kasih. Ya, menurut Kak. Sebelumnya menurut aku itu haters atau hujatan itu termasuk ke dalam bullying. Bullying itu sendiri terdapat 4 jenis. Bullying fisik, verbal, psikis, dan bullying media sosial. Bullying elektronik, bullying elektronik. Nah, kalau misalnya kita di media sosial, jatuhnya kan seperti bullying elektronik dan masuknya ke bullying psikis ya. Iya, apa namanya? Psikis ya kan, ataupun bullying verbal dengan ngata-ngatain segala macam. Nah, peran keluarga, apalagi kalian yang masih sekolah ataupun masih tinggal bersama keluarga, menurut aku itu sangat-sangat penting. Menurutku itu sangat-sangat penting. Karena sebagian waktu kita itu, apalagi di saat pandemi kemarin, itu sebagian besar dan mostly itu di rumah, ketemunya sama keluarga-keluarga juga. Dan menurutku kita tuh nggak bakal, aku nggak tahu sih ya, kalau misalnya kalian dengan latar belakang seperti keluarga seperti apa, atau kalian pernah melakukan seperti apa. Cuman biar gimana pun kita pasti nyari anggota keluarga. Kayak misalnya aku sudah nikah, aku tetap cari mamaku. Untuk apa-apa aku cari mama gitu segala macam. Karena aku terbiasa diasuh sama mamaku walaupun sekarang sudah menikah, aku tahu peran aku seperti apa. Jadi peran keluarga itu menurut aku sangat-sangat penting karena yang tahu keburukan kita kayak gimana sehari-hari, yang tahu baiknya kita gimana sehari-hari itu keluarga. Jadinya nggak ada yang pantas ngebullying kita ataupun ngehujat kita selain diri kita sendiri, dan nggak ada yang bisa menguatkan kita sekuat-kuatnya kayak orang tua menurut aku gitu segala macam, dan diri kita sendiri. Semuanya balik lagi ke diri kita sendiri dan peranan keluarga yang menurut aku itu penting banget. Oke, terima kasih Kak Ina. Terima kasih, tanya lagi ya. Oke, sih.